Ngomong-ngomong soal kesehatan, setiap orang pasti punya cara sendiri untuk menjaga dan mengatasinya. Banyak cara yang bisa dilakuin, termasuk dalam menjaga kesehatan gigi dan mulut. Contohnya nih, yang paling penting adalah sikat gigi sebelum tidur. Masih banyak loh orang yang nyepelein pentingnya sikat gigi sebelum tidur. Apalagi kalau kita lagi sariawan, pasti bawaannya malas banget sikat gigi karena rasanya perih. Tapi sebenarnya sariawan itu kondisi yang kayak gimana sih? Nah, menurut dokter gigi Alice, sariawan itu termasuk luka yang ada di mulut, bentuknya oval atau bulat dan berwarna putih atau kuning dengan pinggiran merah karena adanya peradangan. Kalau di istilah kedokteran, sariawan dinamain stomatitis. Lokasi peradangan ini biasanya di dalam pipi, lidah, dan bibir. Tetapi nggak cuma itu, sariawan bisa juga terjadi pada gusi dan langit-langit di mulut guys. Kira-kira sariawan menular nggak sih? Tenang guys, sariawan bukan penyakit menular. Tapi kalau lo lagi sariawan, aktivitas pasti terganggu. Lo nggak bisa menikmati makanan, minum, sampai-sampai bikin nggak bisa tidur karena nyerinya ampun deh. Duh, nggak enak banget ya. Makanya sariawan jangan dianggap sepele. Terus kalau sering sariawan, itu perlu nggak sih diwaspadai? Kalau sariawan karena trauma, kegigit, kena sikat gigi, itu bisa sembuh beberapa hari. Tetapi, kalau sariawan yang hilang timbul pada periode tertentu dan terjadi di tempat yang sama, secara terus-menerus ini yang wajib kita waspadai, karena bisa nandain adanya penyakit yang lebih serius. Contohnya kanker mulut. Waduh, ngeri banget ya guys. Nah, kalau tadi kita udah ngebahas gejala sariawan, sekarang kita mau bahas penyebab sariawan, supaya lo bisa lebih fokus sama kesehatan gigi dan mulut. Sariawan bisa terjadi karena bakteri berkembang biak nggak terkendali, terutama saat mulut kita kering. Ada juga nih faktor lainnya, contoh kayak kurang vitamin, alergi makanan dan minuman, alergi obat, stres, gangguan hormonal seperti mau menstruasi, kehamilan, dan menopause. Anyway, lo pernah denger nggak nih dari teman, keluarga, dan kerabat yang ngomong, kenapa ya aku sering sariawan? Sariawan biasanya terjadi gara-gara kondisi mulut kita kering. Jadi rangsangan kelenjar pada air liur itu berkurang. Akibatnya bakteri berkembang biak nggak terkendali. Nah ini nih yang bikin kita jadi sariawan. Terus gimana sih biar nggak sariawan? Chill guys, lo nggak usah khawatir. Sini gue kasih tahu. Buat ngejaga pertumbuhan bakteri supaya tetap seimbang, di dalam rongga mulut kita tuh udah ada pelindung alamiah yang disebut air liur. Air liur ini nggak sekedar supaya mulut kering loh. Air liur ternyata mengandung enzim dan protein yang bisa ngendaliin pertumbuhan bakteri. Soalnya, fungsi air liur itu bisa mengendalikan bakteri dengan maksimal kalau kualitas air liur kita terjaga. Lalu, gimana caranya menjaga kualitas air liur? Jadi guys, gaya hidup kita itu memaksa kita buat ngelakuin aktivitas intervensi ke dalam rongga mulut yang ternyata ini tuh bisa menyebabkan kualitas air liur menurun. Contohnya nih, sikat gigi dengan pasta gigi yang ada deterjennya. Gak cuma sabun cuci aja loh yang ada deterjennya. Pasta gigi juga ada. Terus ada lagi, pakai mouthwash atau obat kumur yang ada kandungan antiseptik, serta hindari makanan-makanan yang banyak zat kimianya, kayak pengawet, pewarna, dan penambah rasa. Dan gak lupa, kita bisa menggunakan bahan yang mengandung enzim dan protein untuk mengembalikan kualitas air liur. Kira-kira kenapa ya guys kita harus menggunakan produk enzim ini? Menurut Ibu Asri Diansari S from APT selaku manajer R&D PT Enzim Bioteknologi Internusa, produk enzim merupakan produk pasta gigi dan cairan kumur yang bukan hanya berorientasi pada kebersihan saja, tapi juga berorientasi terhadap kesehatan terutama di dalam rongga mulut. Di balik itu, gimana ya cara kerja produk enzim ini?
Produk enzim diformulasikan dengan kandungan enzim dan protein. Enzim dan protein ini yang secara alamiah berada di dalam air liur kita. Selain itu, buat lo yang suka minum kopi dan makan makanan yang pedas, ternyata bisa micu ekosistem bakteri yang baik di dalam rongga mulut lo. Nah, saat itu kondisi bakteri tersebut terganggu, bakal jadi patogen yang nantinya bisa memicu kerusakan. Contohnya kayak timbulnya bau mulut, mulut kering, gigi sensitif, timbul plak, dan bisa bikin sariawan makin parah. Dan produk enzim bisa mengatasi masalah kesehatan gigi dan mulutmu. Nah, kira-kira produk mana sih yang cocok buat bantu balikin fungsi alamiah air liur dalam rongga mulut? Yang pertama, enzim Freshman dan Classic Mild. Varian ini punya kandungan zat aktif enzim dan protein buat nyegah bau mulut, pembentukan plak, menjaga kesegaran mulut, dan bisa dipakai rutin. Udah gitu ya guys, varian yang Freshman ini punya rasa yang lebih mint dibandingkan dengan Classic Mild. Jadi di mulut kita rasanya jadi lebih segar. Kedua, enzim 40+. Sesuai namanya 40+, produk ini diformulasikan buat yang usianya 40 tahun ke atas, atau jadi produk ini cocok banget nih buat bokap, nyokap, kakek, dan nenek lo. Varian ini punya segudang kandungan seperti kolostrum yang fungsinya bisa melindungi membran mukosa dari bakteri patogen. Kolostrum juga dapat melembabkan rongga mulut sehingga dapat mengatasi mulut kering. Yang kedua, vitamin E. Vitamin E mengandung antioksidan yang mampu memperkuat sistem imunitas atau kekebalan tubuh sehingga dapat melawan infeksi bakteri dan virus. Yang ketiga, potasium nitrat yang dapat membantu mengurangi gigi sensitif. Yang keempat, zinc gluconat dapat membantu mencegah perkembangan bakteri penyebab bau mulut. Yang ketiga, enzim ortodontik. Produk ini cocok buat lo yang pakai kawat gigi atau behel karena produk ini bisa membersihkan sampai ke sela-sela kawat gigi serta mengandung kolostrum, allantoin, dan vitamin E. Nah, karena tadi kita udah ngebahas sariawan, terus apakah pasta gigi enzim ini aman untuk sariawan? Tentunya dong, kandungan enzim dan protein yang terkandung di dalamnya bisa ningkatin antibakterial di dalam rongga mulut, sehingga bisa nyegah bakteri patogen. Otomatis bakteri penyebab terjadinya sariawan dapat dicegah. Gak cuma itu aja guys, varian 40+ dan ortodontik mengandung allantoin yang berfungsi untuk mempercepat penyembuhan luka. Nah, selain pasta gigi, ada nggak sih varian yang bisa memaksimalkan kesehatan gigi dan mulut? Ada dong. Supaya kesehatan gigi dan mulut lo maksimal, lo bisa coba produk enzim mouthwash guys. Kenapa sih emangnya? Kepo nih gue. Oke, gue spill nih manfaatnya. Cairan kumur tanpa alkohol ini punya kandungan natural aktif enzim dan protein yang bantu mempertahankan alamiah air liur dan melindungi rongga mulut, menghambat pembentukan plak, mencegah karang gigi, bau mulut, menjaga kesegaran mulut, dan gigi sensitif. Simpel kan, lo tinggal kumur-kumur udah dapat banyak manfaatnya. Bye-bye bau mulut. Nah guys, ironinya zaman sekarang banyak produk pasta gigi yang mengandung deterjen yang bisa nambahin masalah kesehatan jangka panjang. Ngeri banget kan? Terus gue kalau mau dapat pasta gigi tanpa deterjen gimana nih? Lo bisa coba pasta gigi enzim. Produk yang ini diciptakan tanpa deterjen karena nggak mengandung SLS atau sodium lauryl sulfate atau tanpa busa. Kenapa sih emangnya kita nggak boleh menggunakan pasta gigi yang ada deterjennya? Karena penggunaan deterjen atau busa yang berlebihan dalam pasta gigi bisa menyebabkan iritasi pada rongga mulut, iritasi yang parah, hingga penurunan kualitas air ludah serta perubahan sensitivitas rasa. Duh, ngeri banget ya. Nah, kalau lo penasaran dan mau membuktikannya sendiri, lo bisa coba di rumah dengan step berikut ini guys. Yang pertama, setelah pakai enzim, gigi bakalan terasa lebih bersih dan licin saat disapu oleh lidah atau jadi nggak kesat gitu. Yang kedua, waktu lo bangun tidur napas rasanya tuh jadi segar dan nggak berbau.
Yang ketiga, setelah lo gosok gigi pakai enzim terus makan jeruk atau minum air putih, itu nggak ada perubahan rasa. Kan biasanya jadi agak pahit tuh kalau kita sikat gigi pakai pasta gigi biasa. Tapi terkadang mindset kita tuh kalau sikat gigi tanpa busa rasanya nggak bersih. Terus gimana dengan pasta gigi enzim? Kebersihannya gimana? Itulah kelebihan enzim guys. Konsep pasta gigi enzim gak cuma bikin bersih aja, tapi juga balikin fungsi alamiah air ludah, antibakteri. Kalau udah sebagai antibakteri, patogen bukan hanya bersih tapi juga sehat. Bahkan yang paling berbahaya bisa menyebabkan kanker mulut dalam jangka panjang. So, hanya pasta gigi enzim yang punya kandungan berkhasiat. Gak cuma untuk kebersihan, tapi juga untuk kesehatan rongga mulut. Nah, kira-kira kalian tertarik mencoba produk yang mana nih guys?